Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas beberapa topik terakhir dari bab 6 kelas 7 semester 2, yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati. Topik yang pertama, bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan yang kedua, mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Kita masuk topik yang pertama, yaitu bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem. Pada pertemuan sebelumnya, pasti kalian sudah belajar apa itu ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem yang terdiri dari lingkungan fisik, abiotik, dan makhluk hidup biotik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Dari sebuah ekosistem tersebut tidak lepas dari makhluk hidup, salah satunya yaitu manusia. Manusia ini memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Namun, aktivitas manusia juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dari aktivitas manusia tersebut seperti 1. Pertanian dan produksi pangan. Pertanian ini merupakan salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun lamanya dalam menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian memiliki dampak bagi ekosistem di dunia, seperti penggunaan pupuk kimia berlebihan. Hal ini menyebabkan pencemaran perairan dan penurunan kesuburan tanah. Kemudian banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida. Kemudian aktivitas yang kedua, pertanian monokultur. Ini menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan digantikan oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu. Dengan penggunaan bibit unggul juga menyebabkan spesies asli suatu daerah menjadi kalah saing sehingga akan sulit ditemukan. Kemudian yang kedua, kerusakan habitat. Proses yang menyebabkan habitat alami menjadi tidak lagi berfungsi untuk menyokong kehidupan spesies asli. Alih fungsi lahan mempengaruhi lingkungan dan penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang untuk diubah menjadi lahan perkebunan. Di antaranya untuk lahan kelapa sawit, pertambangan, dan pembuatan pemukiman yang menyebabkan kerusakan habitat. Sehingga dampaknya banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Kemudian yang ketiga, polusi. Apa sih polusi itu? Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alam. Seperti yang kita ketahui bahwa pencemaran berdampak negatif bagi lingkungan dan manusia seperti timbulnya penyakit dan bencana alam. Kemudian contoh dari aktivitas manusia yang tidak disadari seperti kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia seperti hujan asam dan pemanasan global. Apa sih hujan asam itu dan pemanasan global? Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur akibat dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Dari gambar di atas merupakan contoh proses dari hujan asam. Kemudian hujan asam ini juga dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan patung banyak yang rusak. Selain hujan asam, dampak polusi bagi lingkungan adalah pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi atau biasa kita sebut sebagai efek rumah kaca. Pemanasan global ini mengakibatkan suhu bumi meningkat sehingga es di kutub mencair, mengakibatkan permukaan air laut serta musim yang sulit diprediksi yang menyebabkan gagal panen. Kemudian yang terakhir ada konservasi. Kalian pasti tidak asing mendengar kata konservasi. Konservasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan alam agar terjamin keberlangsungannya di masa mendatang.
Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengelolaan limbah, dan penghijauan. Spesies yang terancam punah dapat dilestarikan dengan strategi memantau dan melindungi spesies dan habitatnya, pendidikan, program penangkaran, dan bank benih berbagai macam tumbuhan. Topik yang kedua yaitu mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati. Tahukah kalian bahwa kita tidak akan menemukan lagi harimau Jawa di hutan-hutan Pulau Jawa? Hal ini dikarenakan adanya perburuan liar yang mengakibatkan harimau punah. Bagaimana perasaan kalian ketika harimau Jawa ini telah punah? Sebagai masyarakat Indonesia, apa yang seharusnya kita lakukan agar kejadian tersebut tidak lagi pada spesies lainnya? Yang pertama, ada manfaat konservasi dan metode konservasi. Alam telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber pangan, papan, maupun sandang. Namun demikian, manusia sering melupakan prinsip pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dapat menyebabkan kelangkaan, bahkan kepunahan. Seperti dampak yang terjadi adalah banyaknya bencana alam akibat kerusakan alam, misalnya banjir bandang dan tanah longsor, yang merugikan manusia bahkan harus kehilangan nyawanya. Kelangkaan dan kepunahan berbagai spesies sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kekayaan alam. Upaya tersebut seperti menerapkan konsep mutualisme antara manusia dan alam yang selanjutnya dikenal sebagai konservasi. Apa sih konservasi itu? Konservasi ini adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Dan konservasi ini merupakan suatu kegiatan memanajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Manfaat dari konservasi tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek ekologi dan ekonomi. Yang pertama, manfaat secara ekologi adalah terlindunginya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari bencana dahsyat seperti banjir bandang dan kekeringan. Kemudian manfaat yang kedua dari aspek ekonomi yaitu seperti tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Selain itu, jika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, misalnya dijadikan sebagai tempat ekowisata. Yang kedua, ada metode konservasi. Secara umum, metode konservasi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan konservasi secara ex situ. Yang pertama, metode konservasi in situ. Ini merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora maupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Tujuan dari penetapan kawasan konservasi in situ ini adalah untuk mengurangi risiko kerusakan pada habitat tertentu, sehingga tidak mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna. Kemudian metode yang kedua ada ex situ, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya, seperti lingkungan buatan manusia yang dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya agar tingkat keberhasilan konservasi tergolong tinggi. Contoh bentuk konservasi ex situ ini adalah penangkaran dan kebun binatang. Sekian untuk materi beberapa topik terakhir di bab 6 ekologi dan keanekaragaman hayati ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.